disebutkan dalam hadis Imam Bukhari bahwa keluarga Yaman, Bani Asy'ariyah, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya. Apakah pertanyaan mereka? Pertanyaan inilah kemudian dikembangkan menjadi ilmu akidah atau ilmu kalam, ilmu tauhid. Apa kata mereka? Kaifa kana Rabbuna? Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu pertanyaannya. Apa jawaban Nabi SAW? Kana Allah wala syai'ama. Allah ada dan tidak ada sesuatu pun bersamanya. Belum ada aras, belum ada kursi, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada manusia, belum ada malaikat, belum ada Muhammad, Nur Muhammad, belum ada semua. Nah, Allah ada dan belum ada semua. Nah, pertanyaannya teman-teman semua, maka muncul dalam kaidah-kaidah ulama-ulama berikut. Allah itu sendiri. Setelah menciptakan alam semesta, Allah menjadi berdua nggak? Allah ada nggak yang bersamanya? Setelah menciptakan aras, langit, bumi, menciptakan antum, Allah kemudian menjadi rame nggak? Jika antum mengatakan ada sesuatu selain Allah, bersama Allah, hati-hati. Kita sudah membatalkan zikir-zikir kita yang kita baca pada sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada yang disembah selain Allah, yang Maha Esa, dan tidak ada serikat baginya. Maka jangan pernah samakan wujud kita ini dengan wujud Allah. Nah, nanti di Aqidatul Awam, kita akan sampai ke pembahasan apa itu wujud. Insyaallah. Nah, pertanyaan Abu Musa al-Asy'ari dalam Sahih Bukhari ini, nah, Sahih Bukhari itu jadi data ini dikembangkan oleh Imam Asy'ari. Nah, itulah menjadi akidah Asy'ariyah. Bagaimana di Sahih Bukhari itu juga ada bab fikih dikembangkan oleh fikih belakangan. Ya. Jadi jangan lagi bilang ikut akidah Bukhari aja, ya itu logika yang amburadul ya. Manhaj berpikir yang nggak teratur. Sama kayak orang bilang kepala saya sakit perut gitu. Nah, itu kan begitu. Jadi nggak nyambung. Teman-teman semua, Imam Abdul Hasan Asy'ari ini, beliau ini punya ayah namanya Ismail. Jadi nama beliau Ali bin Ismail al-Asy'ari. Nah, keturunan dari Abu Musa al-Asy'ari sahabat Nabi. Syekh Ismail ini sebelum meninggal, jadi dia meninggal anaknya masih muda, yaitu Imam Asy'ari itu. Apa kata beliau? Saya titipkan anakku ini belajar kepada Imam As-Taji, ya. Zakaria bin Yahya As-Taji. Siapa As-Taji ini? As-Taji ini ternyata murid dari Imam Ahmad bin Hanbal, murid dari Imam Tahawi juga. Juga berguru ke Imam Tahawi. Lalu kemudian berguru ke Imam Muzani. Imam Muzani ini murid dari Imam Syafi'i. Nah, teman-teman semua, jadi Imam Asy'ari waktu kecil sudah Ahlus Sunnah. Udah Ahlus Sunnah, ya. Siapa yang nulis ini? Yang nulis ini Imam ahli hadis, Imam Ibnu Atsakir. Dipertegas lagi nanti oleh Dr. Tauqiyah ya, yang mentaktik, yang mengedit kitab Al-Ibanah. Lalu ibunya karena janda muda dilamar oleh seorang ulama besar namanya Al-Jubba'i, Abu Ali Al-Jubba'i. Otomatis karena ayahnya sudah berganti, maka karena ayahnya juga ulama tapi kalangan Mu'tazilah, beliau ngaji ke sana. Imam As-Taji kemudian beliau nggak intens ke sana ya. Tapi sudah selesai lah, ngaji akidahnya udah beres. Karena faktor lingkungan itu, maka beliau kemudian menjadi Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kelompok yang kalau mereka punya dasar hukum pertama itu sumbernya adalah akal, baru kitab, sunnah, ijma. Gitu. Ini sebagian ditulis oleh Imam Mu'tazilah, pengarang kitab Syarah Usul Khamsah. Nah, jadi mereka dalil pertama itu akal. Ahlus Sunnah tidak. Akal itu hanyalah alat memahami Al-Quran dan Sunnah. Tidak setara dengan Quran, tidak setara dengan Sunnah. Maka akal bisa salah, tapi Quran dan Sunnah tidak salah. Ini perbedaan kita dengan Mu'tazilah. Ya. Jadi sama-sama menghargai akal, tapi porsinya berbeda.
Jadi keliru kalau banyak orang mengatakan Ahlussunnah Asy'ari ya, tidaklah mendahulukan Quran dan Sunnah tapi akal. Nah, dia nggak ngerti. Akibat karena baca kitab tanpa berguru. Jadi atau membaca dari musuh-musuh yang tidak mengerti, mengkritisi Asy'ariyah. Tapi kemudian beliau menemukan karena sudah ada basic Ahlussunnah. Apa yang diajarkan oleh Al-Jubai ini kemudian setelah beliau dewasa berbentur. Jadi ketika beliau berumur 30-an, di akhir-akhir 30, 38, 9 itu ya. Dari situ mulai bergejolak. Beliau kemudian mulai mendebat gurunya, Abu Ali Al-Jubai ini. Debatnya sangat masyhur. Nah, saya ulanglah di sini teman-teman. Apa perdebatannya? Kata Al-Jubai, Allah itu hanya berkehendak yang baik-baik. Yang nggak baik-baik itu bukan kehendak dari Allah. Jadi bagi Al-Jubai, kehendak Allah itu ridha Allah. Dalam Al-Sunnah tidak. Allah berkehendak apa saja. Bagaimana Allah berkehendak menciptakan Adam, Allah meridai Nabi Adam. Allah berkehendak menciptakan iblis, tapi tidak meridai iblis. Ya. Allah menciptakan iman dan kufur, lalu Allah hanya meridai keimanan, lalu membenci dan meridai kekufuran. Nah, begitu. Imam Asy'ari kemudian memberikan pertanyaan konsep Mu'tazilah bahwa Allah hanya menghendaki kebaikan. Nah, disinilah gugur rontok semua ajaran Mu'tazilah di kepala Imam Asy'ari. Apa kata beliau? Wahai ayahanda, ya, ayah tirinya, kalau ada 3 orang, satu orang anak kecil, ya, satu orang kafir, satu orang mukmin. Nanti bagaimana mereka ketika dihisab nanti? Anak kecil meninggal masuk di mana? Di surga atau neraka? Dijawab oleh Al-Jubai, udah masuk surga. Kemudian orang kafir meninggal masuk neraka. Orang mukmin meninggal masuk surga dan surganya lebih tinggi dari surga anak kecil. Kata Imam Asy'ari, wahai tuan guru, kalau nanti anak kecil itu bertanya, wahai Tuhan, ya Rob, kenapa engkau taruh aku di surga yang rendah? Dijawab oleh Allah, karena engkau meninggal waktu kecil belum beramal. Nanya lagi, ya Rob, kenapa engkau tidak panjangkan umurku sehingga aku bisa setinggi orang beriman itu? Apa jawabannya? Kalau aku panjangkan umurmu, engkau pasti kafir. Maka aku matikan engkau ketika masih kecil. Itu kata Jubai. Oh gitu ya. Kata Asy'ari, ini masuk nih, jurusnya masuk. Wahai Tuan Guru, nanti orang kafir akan nanya, ya Rob, ya Allah, kenapa engkau tetap membiarkan aku hidup, sedangkan engkau tahu aku bakal mati kafir? Kok nggak dimatikan waktu kecil? Sehingga aku masuk surga yang rendah itu, nggak apa-apa juga. Disitulah Al-Jubai tidak bisa jawab. Nah, mulailah gejolak bertambah. Dan itu baru satu dialog ya, masih banyak dialog-dialog yang lain dalam kitab Ibnu Asakir disebutkan sebagian. Membuat Imam Asy'ari kemudian beralih kepada ajaran Ahlus Sunnah ditambah dengan isyarat-isyarat berhenti bertemu Rasulullah SAW. Maka beliau kembali lagi jadi Ahlus Sunnah yang diajarkan oleh Imam As-Saji. Jadi tidak benar kemudian beliau menjadi Asy'ariyah sekarang, Kulabiyah, bukan menjadi kemudian baru menjadi Salafi, itu tidak benar ya. Itu keliru besar. Nanti kita bisa cek dalil beliau Salafi pun tidak pas. Ya. Tapi kira-kira itu teman-teman semua. Jadi akidah ini, akidah bersanad, akidah Ahlussunnah, inilah garansinya. Saya setelah belajar ini baru menemukan kemantapan berpikir sehingga digoyah bagaimana aja nggak bisa. Itu anugerah besar dari Allah SWT. Jadi ini yang disebut istiqamah fikr, istiqomah berpikir. Ada istiqomah dalam fikih amalan, itu agak berat ya dalam amalan. Apalagi istiqomah dalam ilmu qalbu itu lebih berat lagi. Baik, kira-kira itu pengenalan tentang manhum Ahlussunnah, siapa Ahlussunnah, siapa imamnya, gimana cara membuktikan Ahlussunnah. Nah, kira-kira itu teman-teman semua. Semoga ini jadi awal yang baik, yang berkah, insya Allah. Tafadhal Buya Kopri, kalau mau ada tanya jawab, silakan.
Barakallahu fikum Buya, alhamdulillahirabbil alamin atas penjelasan yang sangat luar biasa, ringkas, lugas dan sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Buya Rozi. Aduh. Fitria Hanifah. Siapa saja yang termasuk Ahlus Sunnah? Ya, tadi kita udah jawab ya. Dalam fikih akidah siapa? Ya, tadi silakan diulang lagi. Izin bertanya Ustaz. Iya. Oke, ya. Ustaz saya izin bertanya. Silakan dengan apakah saya juga sedang belajar. Tadi Ustaz sempat bilang untuk usia saya juga ini udah 40 tahun. Ada apa tidak wajib untuk menghafal matan? Karena ada sebagian juga ketika saya mengikuti daurah-daurah yang bersanad lainnya, bahwa untuk mendapatkan sanad tersebut harus tauran matan gitu. Sedangkan tadi Ustaz bilang untuk yang terutama untuk usia-usia seperti saya ini tidak harus menghafal untuk matan. Ya, itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Pak Farul ya. Ya, seumuran kita, seumuran antum itu nggak perlu menghafalkan lagi. Adapun yang di beberapa pesantren, beberapa syekh harus disetorkan dulu. Itu sebenarnya targetnya untuk mu'alim. Jadi yang diijazahin nanti bakal jadi guru gitu. Idealnya menghafal. Kalau bagi saya tidak. Yang bagi saya itu yang penting fikrohnya nyampe. Jadi pemikirannya bisa ditransfer gitu. Ya. Mohon maaf Bu ya, tadi sempat terputus saya. Tadi ada pertanyaan juga terkait dengan masalah sanad Bu ya. Apa saja pertanyaannya lebih kurang begini karena hilang dari laptop saya. Kalau seandainya kita dengan tatap muka seperti ini, apakah itu sudah sah dinyatakan kami yang mendengarkan Buya ini sebagai murid yang bersambung sanadnya kepada Buya dan kepada guru-guru yang lain? Nah, itu pertanyaan kurang Buya. Ya, sah ya. Di zaman sekarang sudah sah ada. Syaratnya yaitu ya, mendengarkan utuh, mendengarkan dengan seksama. Makanya kita membedakan ngaji di YouTube dengan ngaji di Zoom. Di YouTube ya itu sambil tiduran dan nggak ada kontak. Ini kan masih ada kontak. Teman-teman semua, ini kan kita belajar dari orang-orang ahli eksak. Energi itu kan tidak pernah hilang. Betul. Nah, ngaji dengan recording beda dengan ngaji begini itu beda. Tetap ada perbedaan. Karena energi ketika orang berbicara langsung itu langsung didengar, langsung masuk ke relung hati kita. Energi ini tidak akan hilang. Dia cuma berubah untuk masa dan macam ya. Jadi sudah sah sebagai murid. Ada pertanyaan juga dari Bapak Eri Al-Kulubi. Saya pernah mendengar salah satu ustadz yang mengatakan bahwa kita harus tunjukkan identitas kita, yaitu Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah atau Maturidiyah, kemudian Sufiyah, Tasawuf, bermazhab salah satu dari yang 4. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai hal ini? Oh ya, itu bukan barang baru, itu sudah kesepakatan semenjak zaman awal abad 20 itu sudah muncul ya. Kemudian dipertegas kembali dalam Muktamar Ahlus Sunnah tahun 2016. Anehnya apa? Uniknya ya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri pesantren-pesantren di Jawa, itu beliau sudah menulis itu dalam risalah Ahlus Sunnahnya, bahwa Ahlus Sunnah itu ya 3 tadi. Akidah Ahlus Sunnah Asy'ari, bermazhab 4, dan bertasawuf. Itu ternyata ketika dimuktamarkan 2016, beliau nulis itu kan belum kemerdekaan. Iya. Kok kalimatnya sama. Pendiri Perti di Sumatera, Wasilia, kemudian Al Khairat di Sulawesi, NW sama semua, di Banjar itu sama semua. Jadi Muktamar 2016 itu cuma menegaskan apa yang selama ini sudah menjadi ijma. Nah, ini yang disebut ijma. Jadi ulama Ahlus Sunnah telah ijma. Ahlus Sunnah itu ya Asy'ari, Ahlus Sunnah itu ya Maturidi.
Ahlus sunnah itu ya bermazhab fikih. Ahlus sunnah itu ya bertasawuf. Jadi kalau ada yang di luar ini, kita bertanya, nih ahlus sunnah jenis apa lagi? Melanggar ijma itu bagian dari mukhalafah berbahaya ya. Sangat berbahaya. Nah ini yang mau dibongkar oleh mereka sekarang, yang mau mereka ganti. Mereka mau ganti ini semua nih. Jadi teman-teman, cuci otaknya mereka sudah sangat berhasil. Kita nggak boleh diam. Kami kalau diam, kami yang berdosa. Ini sudah fardu kifayah. Kita kemudian harus angkat bicara. Kita mulai membuka lagi kitab-kitab ya, tamparan bagi kita ini. Ada orang aku ahlus sunnah, kok kita diam aja, padahal dia bukan ahlus sunnah itu. Ya. Kira-kira begitu ya. Jadi sudah benar itu patronnya sudah kaidah yang sudah baku. Kalau saya nyebutnya sudah ijma lah ya. Baik Bu ya, jelaskan. Pertanyaan berikutnya Bu ya, langsung dari Bapak Danindra ya. Ustadz, apakah perbedaan ilmu kalam, akidah, dan tauhid? Ada yang mengatakan ilmu kalam itu sangat rendah dan hina. Mohon penjelasannya. Nah ini, mereka-mereka ini yang ngomong begitu. Nggak paham sejarah. Orang kalau ngerti sejarah, kalimat tauhid saja, itu bukan ahlus sunnah yang pertama munculkannya. Ahlus sunnah itu dulu tidak menggunakan istilah-istilah begini. Tauhid ini dulu yang pakai pertama kali Mu'tazilah. Maka mereka disebut ahlu tauhid muwahhidun. Jadi kalau sekarang orang bilang ilmu kalam bid'ah, tunggu dulu, ente ngerti sejarah nggak? Kira-kira begitu ya. Oh, ilmu kalam nggak boleh bid'ah. Ilmu kalam di zaman itu dianggap sebagai fun. Jadi ilmu kalam itu isinya adalah perdebatan-perdebatan tentang tauhid. Nah, perdebatan tentang konsep kemaksuman Nabi, sifat-sifat Allah, ahwal akhirat, akhir zaman. Nah, ini semua kemudian dijadikan bahan diskusi, disebutlah ilmu kalam. Di zaman Imam Syafi'i, al-kalam itu identik dengan Mu'tazilah. Maka beliau mengatakan, aku zina, lebih aku pilih daripada kalam. Tapi Imam Muzani mengatakan, dan Muradi ya, mereka ini menyaksikan Imam Syafi'i berkalam-kalam ketika datang kelompok pengikut Qadariyah. Bengong semua murid. Beliau mengharamkan kalam, tapi kok giliran datang ahli kalam, beliau debat ahli kalam itu sampai tunduk. Tapi beliau panggil Imam Muzani. Apa kata beliau? Ente ini berkahan dari Allah adalah di fikih, jangan belajar kalam. Tapi yang lain beliau nggak larang. Jadi ketika seorang guru melarang seorang murid belajar satu ilmu, belum tentu dilarang ke murid yang lain. Nah, yang jadi guru tuh paham maksud saya ya. Kita akan melihat bakat-bakat murid kita di mana. Nah, ilmu kalam ini kemudian menjadi momok ketika Imam Ahmad bin Hambal masuk penjara karena persoalan kalam. Apakah kalam Allah makhluk atau tidak? Setelah satu abad, jadi dari zaman Imam Syafi'i itu muncullah Imam Asy'ari. Ilmu kalam Mu'tazilah itu kemudian dibantah semua, berubahlah trennya kalam dari ala Mu'tazilah menjadi ala ahlus sunnah. Maka di abad keempat itu sudah beda makna kalam dengan abad ketiga. Nah, kesalahan pensyarah akidah Thahawi namanya Ibnu Abil Is, dia tidak melihat kronologi sejarah ini. Nah, kesalahan itu diwariskan. Nah, itu masalahnya. Sampai sekarang diwariskan. Apa itu? Tidak memahami perubahan makna kalam dari abad kedua, ketiga, sampai keempat. Murid dari murid Imam Asy'ari namanya Baqillani. Itu kan ditanya orang, ente kok suka banget debat? Apa jawaban beliau? Kalau kita diam, nanti akan kejadian lagi seperti imam kita, Imam Ahmad, masuk penjara. Padahal seharusnya dia bisa debat, tapi dia diam. Nah, ini alasan Imam Baqillani. Nah, oleh karena itu, kalamnya Asy'ari beda dengan kalamnya Mu'tazilah. Yang haram itu, kalau versi orang awam ya, kalamnya Mu'tazilah. Kalau orang alim belajar kalam Mu'tazilah boleh. Dia tahu mana kesalahannya, mana kelemahannya, kekurangannya. Jadi, ilmu kalam itu perdebatan tauhid. Tauhid itu isinya ya inti dari kalam itu sendiri. Nah, di kampus disebut ilmu aqidah, ya. Bahkan kalau di UIN sudah ada
pesantren berbeda, di IKI, PT IKI, kampus-kampus Islam, STAI, ilmu kalam itu ilmu tentang aliran-aliran. Jadi sudah beda makna lagi di Indonesia. Masa belajar aliran-aliran bid'ah sama dengan berzina? Enggak dong. Nah, jadi beda zaman, istilah itu udah beda makna. Nah, ilmu tauhid yang tadinya identik dengan ajaran Mu'tazilah, sekarang dipakai oleh Salafi. Apakah Salafi itu pengikut Mu'tazilah? Musuhnya, malah mengkafirkan sebagiannya. Bishr al-Muriti, tokoh Mu'tazilah, dikafirkan oleh Ibnu Taimiyah. Dikafirkan, ya, kufron bil ijma. Begitu kalimatnya. Nah, teman-teman semua, jadi ini cuma istilah. Ilmu tauhid, kalam, akidah itu cuma istilah-istilah aja ya. Ya. Siap, Bu. Barakallah, barakallah. Banyak lagi ya. Mau kita jawab semua, Bu ya? Ada beberapa lagi? Antum pilih yang ini aja, yang sesuai dengan malam ini. Oke. Oke. Izin bertanya, Bu ya, ini sesuai nih. Cuman barangkali mungkin butuh penegasan dari Bu ya. Bagaimana cara terbaik menjawab tuduhan saudara kita bahwa kita yang bermazhab Syafi'i kok tidak ikut akidah Syafi'i? Nah, itu ya, mungkin penegasan jadi kalau Bu. Aja. Imam Syafi'i itu menulis kalam nggak, akidah nggak? Ya, periwayat ilmu akidah nggak? Ternyata Imam Syafi'i bukan periwayat ilmu akidah. Maka kita ikuti orang yang beriwayat ilmu akidah, yaitu Imam Asy'ari. Kenapa Imam Syafi'i diikuti di fikih? Karena beliau periwayat fikih. Kenapa Bukhari diikuti dalam hadis? Karena beliau periwayat hadis. Kenapa Asy'ari diikuti dalam akidah? Karena beliau periwayat akidah. Itu kalau mau jawaban yang pelan-pelannya. Kalau jawaban yang kerasnya ada lagi. Ya. Giliran aneh ikut mazhab fikih Syafi'i aja, ente bilang nggak boleh bermazhab Imam Syafi'i. Ya. Giliran aneh ikut Asy'ari, ente bilang ikut Syafi'i aja. Kenapa nggak ikut Syafi'i? Konsisten nggak? Nggak konsisten. Ya. Kita ini kan senang dengerin hadroh, dengerin qasidah, nasyid. Saya ini kan pencinta nasyid, lagi nasyid-nasyid Malaysia itu ya. Lagi nasyid-nasyid baru, Maher Zain apa. Lalu mereka kirim tulisan, Imam empat mazhab mengharamkan musik. Loh, bukannya nggak boleh ikut imam mazhab? Ya kan? Ini tinggal dibalik aja, jadi nggak usah dijawab-jawabin pakai dalil. Dibalikin aja kalimatnya. Gitu. Jadi karena mereka main akal-akalan, kita akal-akali balik. Kalau mereka pakai dalil, baru kita aju ke kekuatan dalil. Gitu. Baik, Bu ya. Ya, ini tips yang saya pelajari ketika ketemu kelompok-kelompok yang ini kita belajar ya ke salah satu aliran menyimpang namanya Ahmadiyah. Saya tanya mereka, kamu kok sabar sekali ya? Mereka bilang, kami pinter merangkai kata-kata, diserang kami nggak marah, kami balikin aja kalimat-kalimatnya, nggak usah ke dalil. Nah, ini, kenapa kita nggak ambil? Ini yang dilakukan oleh Imam Asy'ari, belum ambillah kata-kata Mu'tazilah itu dibalikin untuk nyerang Mu'tazilah kembali. Gitu teman-teman ya. Ya, lanjut. Baik ya. Pertanyaan berikutnya ini dari Ustaz Samsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustaz, setiap bayi yang baru lahir adalah fitrah atau suci. Apakah bayi selain umat Islam akan masuk surga? Karena ada yang berpendapat masuk surga dan ada yang berpendapat tidak masuk surga. Mohon penjelasannya, Bu ya. Ya. Agama ini dia beda dengan fitrah ya. Tapi kemudian kata Islam itu ada makna harfiah, ada makna istilah. Ketika Nabi menyebutkan kullu maulud yuladu alal fitr, dalam riwayat Baihaqi alal Islam ya. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah atau Islam. Islam itu artinya ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan Islam dalam artian istilah, yaitu rukun Islam. Bersyahadat dulu, sholat dulu, enggak, bukan yang itu ya. Tapi Islam dalam makna lughawi. Kemudian, apakah orang-orang di luar Islam yang lahir, anak kecil itu juga disebut Islam yang benar fitrah? Mereka terlahir dengan fitrahnya. Fitrah ini sebenarnya nanti yang akan membimbing mereka mencari kebenaran. Apapun agamanya. Nah, oleh karena itu teman-teman,
Jangan meremehkan Islam keturunan. Islam keturunan itu mahalnya bukan main. Jadi mulai malam ini tolong hargai itu Islam keturunan. Jangan bilang ente loh Islam keturunan nggak bener. Enggak. Islam keturunan itu mahal. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari alam azali sana sudah. Sampai ke zaman ini, zaman kita hidup di dunia ini. Coba antum kalau lahir sebagai non muslim. Enggak ngaji malam ini. Jadi berhenti ngejek Islam keturunan. Islam keturunan itu nikmat, namanya nikmatul ijad. Nikmat diwujudkan oleh Allah sebagai muslim. Nah, ini yang disebut semua orang terlahir sebagai muslim. Nah, jadi Islam keturunan itu sah. Nah, adapun mereka-mereka yang terlahir dalam muslim, jika meninggal sebelum mukallaf, dewasa, maka dia dihitung sebagai orang meninggal dalam keadaan fatrah. Zaman kosong, jadi nggak ada kewajiban. Surganya paling rendah nanti itu ya. Wallahu ta'ala alam. Tebak. Baik Bu ya, barangkali ini yang terakhir Bu ya sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini. Ya. Ini bagaimana cara yang tepat ketika menyikapi kawan-kawan dekat yang sinis dan selalu mencela akidah Asy'ari, Thahawi, Maturidi ini. Apakah baiknya diam saja? Terus mohon maaf Bu ya sebelumnya, apakah 3 manhaj ini, Thahawi, Asy'ari, Maturidi, dalam pertanyaannya, memiliki cabang-cabang atau kajian-kajian keragaman lagi dalam prakteknya? Itu yang terakhir. Ya. Ya, sebagaimana mazhab Syafi'i itu nanti ada cabangnya, Baghdadi, ya, Khurasani, ada Misri. Maka dalam tradisi ilmu akidah juga sama. Bahkan Asy'ari sendiri ketika bicara ke ahli Baghdad, manhajnya beda dengan ketika berbicara orang Basrah. Dengan kitab lumanya itu berbeda. Jadi itu baru satu orang, tapi ada kesamaan inti. Yang berbeda hanyalah kaedah pembahasan. Apalagi di Salafi ya, antara Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim juga udah beda. Antara Ibnu Taimiyah dengan Muhammad Wahab juga udah beda. Muhammad Wahab dengan bawahannya nanti udah beda. Tapi kesamaannya ada di ideologi. Uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Itu kesamaannya. Nah, perbedaannya itu juga panjang lagi ya. Maka dalam akidah Asy'ari, ini akidah Asy'ari ini karena berkembang luas, maka minimal terbagi 3. Asy'ari filosofis, bukan debat. Ada Asy'ari muhaddits, yang ini Imam Baihaqi. Kalau yang filosofis ini adalah Fakhruddin Ar-Razi, termasuk Ghazali sebelum beliau berubah jadi Sufi ya. Kemudian Asy'ari Sufi. Nah, inilah imamnya Imam Junaid ya. Mereka juga berbicara kalam, Imam Qushairi, Imam Ghazali. Ya di zaman ini masih banyak. Dan ini mereka nggak beda, mereka cuma berbeda bahasa. Ketika kaidah Ahlussunnah Asy'ari ini dibicarakan ke orang-orang al-Aqidah, muncullah Imam Fakhrul Razi dengan istilahnya yang rumit. Ketika berbicara kepada ahli hadis, muncullah Imam Baihaqi. Ketika berbicara ke Sufi, muncullah Imam Junaid, ya, guru dari Imam Asy'ari itu sendiri. Jadi betul-betul mix. Nanti muncul Ghazali, kemudian imam-imam ahli zikir itulah ya. Jadi teman-teman semua, mereka itu hanya berbeda ibarat tapi tidak berbeda usul. Perbedaan ibarat itu dianggaplah sebagai perbedaan furu' dari mereka. Dan itu akan terjadi terus sampai kiamat nanti ya. Tadi lagi pertanyaannya Ustaz? Ini lupa. Ya. Oh ya tadi sikap kita terhadap orang yang ngejek remeh. Yang itu ya. Saya berkali-kali mengatakan dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa'arid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang tidak mengerti. Itu bahasa halusnya. Kalau bahasa kasarnya jahilin artinya apa? Orang bodoh. Jahil orang bodoh, orang nggak ngerti. Berpalinglah kamu dari orang yang tidak mengerti. Imam Syafi'i mengatakan, aku kalau debat sama orang pinter, pasti aku menang. Tapi berdebat sama orang bodoh, pasti aku kalah. Ya. Kita bawa kitab, dia bawa link. Linknya banyak sekali ya. Link YouTube lah, link Google lah. Masa debat Ustadz pakai link-link itu kan nggak sopan. Saya kalau ada yang begitu udah nggak jawab-jawab lagi, nggak dilayani sama sekali. Mau debat kita, tapi semuanya pakai link. Artinya itu bukan original dia. Ilmunya sudah nggak original.
original. Jadi mau bantah orang yang membaca kitab, tapi kita membacanya cuma link-link itu. Nah, itu berkembang, dan ilmu copy paste ini memang jadi satu mazhab sendiri sekarang ya. Mazhab Ahlussunnah palsu itu. Apa ilmunya? Ilmu ya manhaj al-copy pastiyah. Jadi copy paste, copy gitu aja udah. Ya. Baik, Buya. Kita cukupkan barangkali malam ini kajian dengan Buya. Dan sebelum kita akhiri, saya jadi teringat dengan dari apa yang Buya sampaikan dari awal tadi tentang pentingnya kita punya guru. Dengan adanya sebagian daripada orang-orang yang berpikiran liberal yang mencoba untuk menghukum Al-Quran dengan ilmu nahu misalkan. Kenapa Allah katakan misalkan dalam Al-Quran waqala niswatun fil Madinah, seharusnya waqalat sesuai dengan ilmu nahu. Ujung-ujungnya Al-Quran yang dilemahkan. Kalau orang yang paham, maka dia tahu bahwa ilmu nahu itu lahir dari Al-Quran. Nah, tapi karena dia tidak paham, ujung-ujungnya Al-Quran yang dia tahkim kepada ilmu nahu dan juga ilmu-ilmu yang lain. Jadi inilah efek buruk kalau seandainya kita belajar agama tidak berguru, hanya belajar sesuai dengan apa yang sudah ada di depan mata kita tanpa tahu kronologis dari data-data yang ada di depan mata kita. Jadi mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam berguru, dan juga insya Allah bu guru kita Buya Ar-Razi, insya Allah juga mudah-mudahan diberikan kekuatan dan juga kecintaan untuk bisa istiqomah juga mengajarkan kita. Mudah-mudahan sanad beliau bersambung kepada kita dan juga kepada anak-anak kita nanti setelah kita insya Allah. Terakhir saya mohon kepada guru kita untuk menutup dengan kalam penutup sekaligus menutup dengan doa. Kemudian setelah itu baru saya tutup sebagai MC. Silakan Bu. Ya, saya akan mengulang perkataan Imam Hakim ya. Kata beliau bahwa al-isnad khasisatun. Isnad itu adalah kekhususan, keistimewaan, pembeda abadi, brand sejati yang membedakan antara Ahlus Sunnah hakiki dengan Ahlus Sunnah palsu. Ya. Teman-teman semua, inilah kemudian panduan kita karena kita berdoa di akhir sholat ya. Nah, ini jadi doa penutup kita. Allahumma inni a'udzubika min fitnati Masiihid Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah. Nah, fitnah ini ada yang sifatnya pemikiran, teologi, kebatinan, ada yang sifatnya sekarang perang biologi ini ya, perang bioteknologi, pandemi ya, bahkan mereka masuk ke ajaran-ajaran kita bermuka dua tuh ya, bermuka liberal atau bermuka ekstrem. Nah itu dua-duanya mereka semua karena mereka dibiayai, mereka dapat kesejahteraan. Kenapa kemudian yang Ahlussunnah yang mayoritas ini tidak seperti itu ya, mungkin karena sudah mayoritas jadi anteng-anteng aja. Teman-teman semua, ini zaman adalah fitnah. Jadi fitnah Dajjal itu bukan hanya kemunculan Dajjal 40 hari itu. Jadi sekarang ini ketika dia tidak punya sanad, tidak punya jaminan dia Ahlussunnah, lalu dia ngaku Ahlussunnah, itu fitnahnya Dajjal. Ya. Dia bukan mursyid tarekat sufi, tapi dia kemudian ngaku jadi mursyid. Udah itu Dajjal itu. Ya, fitnahnya Dajjal itu. Fitnahnya Dajjal. Begitu juga dengan fikih. Nah, fitnah Dajjal ini dia ada yang ke pemikiran, ke fikih, sampai ke rohani. Tadi juga dalam masalah militer, masalah perperangan, zahir. Itu lengkap semua. Nah, coba amalkan ini di akhir sholat atau setelah sholat. Allahumma inni a'udzubika min fitnati Masiihid Dajjal. Maknanya salah satunya adalah caranya dengan kita bertalaqi kembali. Nah, inilah cara berlindung dari fitnah Dajjal dalam pemikiran. Kita dikabari oleh orang-orang yang ahli ilmu-ilmu tentang Mahdi dan kedajjalan itu bahwa teologi adalah atau akidah adalah salah satu garapan empuk dari fitnah Dajjal itu. Nah, semoga kita selamat. Saya berdoa kita semua termasuk umat Muhammadiyah Al-Mahdiyah di akhir zamannya. Jadi umat Nabi Muhammad
yang diterima digolongkan kepada pengikut Imam Mahdi di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.